Kenapa Raffi Ahmad meminta maaf kepada sosok JJ? Iya. Gimana nggak meminta maaf kalau sudah diselamatkan? Ya, intinya kan kalau kemarin itu kasus itu tidak diredam oleh suaminya sendiri, otomatis akan semakin meluap. Ya, semakin meluapnya kasus tersebut maka semakin panjang dan lebar, bahkan tiada hentinya dan saling terluka, malu ya. Makanya di sini akhirnya salah satu harus ada yang meredam. Kalau tidak ada yang meredam, otomatis ini akan berkepanjangan dan semakin melebar. Ya, dan itu yang sangat memakan waktu, rugi juga pikiran, ya, tenaga, juga menguras itu tadi banyak hal yang mesti dipertimbangkan. Makanya pada akhirnya ya sudah, ya sebagai rasa wujud terima kasihnya beliau meminta maaf kepada iparnya seperti itu. Cuman kenapa, maksudnya kalau kita bilang ini kan harusnya sudah sesanes gitu. Mengapa justru sanes yang seolah-olah tuh malah bungkam gitu, nggak mau yang langsung klarifikasi. Maksudnya harusnya berdua tuh ya kan, podcast ada Raffi, ada Sanas gitu. Raffi minta maaf, ya wes Sanas minta maaf gitu loh. Ini kok nggak ada gitu, kenapa? Siapa yang bilang belum? Ya, di sini kalau aku lihat sih sudah ada mediasi keluarga, sudah ada perkumpulan keluarga, dan juga di sini artinya perdamaian dengan unconditional. Ya, ada perdamaian dan di situ juga ada hak tertulis ya, yang artinya ada perjanjian tertulis juga. Bila mana suatu saat nanti terjadi sesuatu lagi, maka akan terjadi bla 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 bla, itu tertulis semuanya. Ya, nah di sini bukannya dia tidak mau minta maaf berdua ya, artinya di sini memang dia sudah ketakutan. Seorang S ini sudah ketakutan untuk kedepannya melakukan hal itu lagi. Ya, karena ada konsekuensi yang akan dia tanggung ketika itu dijalani seperti itu. Tapi posisinya kemarin pas Raffi Ahmad meminta maaf pada JJ, dirinya malu nggak sih sebagai kakak? Kalau dibilang malu, bukan kemalu ya, artinya lebih kepada penyesalan yang dalam. Ya, menyesal yang dalam itu iya pasti. Dia itu ada penyesalan yang dalam atas kejadian yang pernah dilakukannya dan wujud dari kebodohannya dia. Makanya dia di sini tidak mau wujud diamnya dia itu sebenarnya bukan wujud dari dia nggak mau bicara, artinya dia ketakutan. Ada rasa ketakutan, ada rasa trauma di sini. Ya, trauma, dibully, kemudian digunjing dan juga dipermalukan. Jadi ini lebih baik diam daripada salah bicara, berstatement itu. Karena kan dia tipikal orang wanita yang suka ceplas-ceplos kalau ngomong gitu, dan juga nggak bisa kontrol. Namanya juga usianya juga masih muda ya. Jadi dia takut ketika dia berstatement atau mengatakan sesuatu, maka takut salah, maka akan memperpanjang lagi permasalahan. Jadi dia men-stop di sini, lebih baik diam, lebih baik diserahkan kepada suami dan keluarganya karena akan lebih wise, bijaksana, ya, dan tidak salah bicara seperti itu. Tapi ada rasa malu nggak sih dari Raffi Ahmad sebagai kakak atas tindakan si Sana, selain menyesal ya? Kalau penyesalan kan pasti sebagai kakak gagal untuk menjadi seorang adik, cuma kan ini mengorbankan nama keluarga besar. Kalau dibilang malu, siapa sih orangnya yang nggak malu ketika digunjing? Pasti malu ya. Tapi biar bagaimanapun juga dia berusaha untuk menyelesaikannya dengan baik, dengan secara kekeluargaan supaya semuanya baik ya, pihak sana baik, pihak sini baik, dan dia di sini berjuang mati-matian agar menutupi rasa malunya dengan rasa tanggung jawabnya itu ya. Nah ini kan JJ juga kemarin sempat bilang hal pertama di saat kasus itu meledak dan dia bertemu dengan Sanas, JJ ini bilang adalah reaksi pertamanya adalah memeluk, bukan marah, bukan memaki ataupun hal-hal lain yang berbau mungkin emosional atau kekerasan gitu. Nah, kalau itu sendiri, maksudnya kita bisa melihat nggak sih, bener nggak sih yang dibilang oleh JJ itu kayak dia lebih merasa kayak gue tuh kurangnya apa sih? Bukannya lebih ke marah, cuman malah lebih koreksi diri gue tuh kurangnya apa sih? Bener nggak sih? Iya, pasti. Ya, karena di sini itu tadi kedewasaan seseorang akan membuat seseorang itu lebih berpikir panjang untuk kedepannya, apalagi ada anak. Ya, ini yang membuat dia pada akhirnya memeluk karena dia takut nanti anak-anaknya kehilangan sosok ibu.
yang dia cintai. Ya, wajar ketika seseorang ini suatu hal yang bijaksana yang patut ditiru juga dan dicontoh untuk pria khususnya ya. Artinya tidak semua masalah itu harus diselesaikan dengan KDRT ataupun dengan memukul atau dengan ucapan. Coba sesekali dengan tren baru ya, dengan tren baru yaitu dengan cara memeluk. Ya, ketika istri melakukan kesalahan sebesar apapun itu, kita manusia semua pendosa. Itu yang menjadi basic adalah dalam perjalanan pernikahan tidak ada segala sesuatu yang sempurna begitu saja, semuanya butuh proses ya, dan dalam prosesnya pasti akan ada ujian-ujian, dan di sini ujian itu untuk dijadikan dia belajar untuk lebih baik lagi ke depannya. Nah, namanya teman-teman kan satu sisi juga JJ dan Raffi, sempat sebelumnya JJ dari sana sudah klarifikasi, sekarang JJ dan Raffi Ahmad. Apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh JJ dan Raffi Ahmad dari obrolan mereka tersebut? Karena kan kalau kita bilang kasusnya, tadinya kasusnya udah ada main aja, cuma dengan mereka mengeluarkan statement seperti itu jadi naik lagi ke permukaan gitu. Apa sih pesan yang ingin disampaikan? Karena sempat ada beberapa juga bahkan ahli, kalau kita bilang ahli ekspresi ya, mengucapkan bahwasanya ini adalah momen untuk mengangkat namanya JJ kembali. Itu benar nggak sih maksud dari pesan di video itu gitu, mengangkat namanya JJ kembali? Karir, kesabaran, contoh yang baik ya, seperti kita lihat saat-saat ini itu lagi rame-ramenya kasus KDRT ya, kemudian rame-ramenya orang pansos, rame-ramenya orang menggunjing ya. Dan di sini kenapa kemudian seorang J ini muncul dengan kebijaksanaannya, dan ini akan menjadi panjang, ini akan menjadi contoh yang baik. Mereka berdua membicarakan bahwasanya tidak semua permasalahan itu harus diselesaikan dengan KDRT atau dengan digunjing. Tapi bagaimana permasalahan besar ini kita selesaikan dengan sekecil mungkin, seminimalis mungkin agar menjadi semuanya baik. Artinya dia ada contoh yang baik yang harus ditiru untuk para masyarakat Indonesia. Ya, tidak semua permasalahan harus diselesaikan dengan KDRT, tapi ayo rangkullah dengan kasih sayang, dengan memaafkan. Ya. Ini suatu contoh yang baik dan unik menurut aku dan langka. Untuk itu kenapa pada akhirnya kasus ini naik kembali? Ya itu tadi, yang dilihat adalah ketegaran seorang suami di mana sudah disakitin, diselingkuhin, dia masih bisa merangkul istrinya. Jarang. Dan mudah-mudahan ini kedepannya juga akan menjadi contoh yang baik untuk masyarakat Indonesia, khususnya ketika mengalami hal yang sama, jangan main hajar. Itu tidak contoh yang baik dan bukan solusi. Malah kan mendapatkan permasalahan baru lagi, ya. Ujung-ujungnya kemana? Ke penjara. Nah, kalau kayak gini kan enak dan akan dilihat orang tuh masyarakat, oh iya, ternyata kita cinta damai. Dan ini sesuatu hal yang unik yang belum pernah kita temuin di khususnya artis-artis Indonesia. Ya, ini sesuatu hal positif dan baik yang patut dicontoh untuk masyarakat Indonesia, khususnya laki-laki. Itu. Oke. Memaafkan, melupakan, dan mengikhlaskan, 3 kata yang diucapkan oleh JJ pada saat video tersebut. Ya. Benarkah JJ sudah memaafkan, melupakan, dan mengikhlaskan? Benar. Berat ya. Tutup dulu lah. Insya Allah dengan kedewasaannya dan juga dengan kebaikan dan rangkulan hangat dari keluarga, dari istrinya, dia merasa nyaman, dia merasa apapun yang pernah dilakukan istrinya dia sudah maafkan. Ya, itu balik lagi karena kebijaksanaannya dia, bahwasannya manusia itu tidak ada yang sempurna, semua kita pendosa, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dia berusaha untuk legowo dan sudah memaafkan semuanya dan dijadikan pelajaran agar masa depan ke depan itu jauh lebih baik dan saling support dan saling kalau aku ada salah apa dong kurangnya aku, dibicarakan, semakin membaik ke depannya. Tapi dibilang untuk 100% sudah memaafkan dan melupakan dan mengikhlaskan belum dong, masih ada trauma yang tersisa dong, masih udah 100%. Kalau trauma itu pasti ada, tapi kan di sini seorang lelaki itu harus berjuang dan berjiwa besar. Ini yang aku tangkap ya, seorang lelaki itu harus berjiwa besar dan harus bisa berjuang
Ya, karena karena kan gini, lelaki itu adalah sebagai kepala rumah tangga. Kalau kepala rumah tangganya nanti sudah loyo, bagaimana akan mendidik istrinya? Ini perjuangan hebat untuk seorang J ini untuk menjadi contoh yang baik bagi keluarga dan masyarakat Indonesia. Ini luar biasa, sangat luar biasa, berat loh. Tapi di sini dia akan membuktikannya dan sudah membuktikannya. Apa sih yang membuat sosok JJ ini jadi setegar itu, sekuat itu, setahan banting itu, apa sih sebenarnya apa ini? Apa ya yang membuat dia kuat ya? Itu tadi, keimanan seseorang, ya, kedekatan dia dengan Tuhannya akan membuat dia tuh semakin kuat dalam menghadapi ujian hidup. Ya, jarang sekali orang yang memiliki berjiwa besar kalau dia tidak memiliki kedekatan dengan Tuhannya. Aku lihat dia juga orangnya juga soleh ya, dan juga didikan agamanya juga baik. Jadi disinilah yang menjadi istilahnya itu tadi, ya. Jadi pegangan hidup dia bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelumnya juga dia sudah bermunajat kepada Allah, apa yang harus aku lakukan ketika ini terjadi pada keluargaku, ya Allah selamatkan keluarga aku. Ada doa yang baik dan juga ada solusi yang baik untuk dia. Nah, ada nggak sih mungkin rasa syukur yang sangat besar yang dirasakan oleh Raffi Ahmad dan Mama Ami terutama ya, sebagai mertua punya menantu seperti JJ yang mungkin bisa menghadapi sosok yang sudah mungkin menghancurkan perasaan seorang JJ dan pada akhirnya bisa memaafkan kembali. Karena kayak Mama Ami lagi apa-apa foto bersama dulu dengan JJ nih, kayak senang banget punya menantu seperti itu, seperti apa nih? Pasti ada rasa bangga dan juga merasa bersyukur, tapi juga ada rasa ketakutan. Ketakutan ini pasti dong. Gimana lagi coba mendapatkan menantu, adik ipar yang sesabar itu dan juga mau melindungi, udah tahu salah nih, tapi masih mau dibela dan dilindungi. Ya, jarang. Di Indonesia ini mungkin 1001 dan mereka merasa beruntung di situ. Ya, ada rasa keberuntungan, tapi di balik keberuntungan itu juga ada rasa takut kehilangan. Dan ini yang membuat keluarga mereka tuh cinta, benar-benar sayang kepada seorang J ini karena kesabarannya, kebijaksanaannya, dan sebagai istilahnya menjadi contoh yang baik bagi keluarga kedepannya dan seluruh keluarga besarnya. Cuman saya sendiri dengan kasusnya mungkin sekarang ramai intensitas dan dibahas di media ya. Terus kelihatan yang ada sempat kemarin di vlognya Raffi Ahmad juga makan sama kami dimulai PP. Sebenarnya di dalam diri saya masih ada ketakutan masih atas mungkin orang-orang masih menjadi seperti apa seperti apa sih kalian dalam diri saya sendiri. Dalam dirinya dia ya, cuek, dan dia tipikal orang yang tidak mau ambil pusing. Jadi dia cuek aja, emang karakter dia cuek ya. Dia cuek, orangnya happy, bawaannya ya sudah. Anggap ya sudah, yang terjadi ya sudah. Yang penting dia sudah tahu konsekuensinya dan dia juga sudah istilahnya menyesali perbuatannya. Dan dia orangnya masa bodoh orang mau ngomong apa. Yang penting di sini suami aku masih berada di samping aku, keluarga aku masih menyayangi aku, ada keluarga yang support aku, ada suami aku yang sayang sama aku. Dia orangnya nggak peduli. Nah, cuman menurut kalau kita lihat ke depannya lebih baik sebenarnya sanksi ini mengambil langkah dia minta maaf lah sih mungkin atau mungkin secara personal ke Lady ya yang udah jadi korban dulu lebih baik seperti itu nggak sih sebenarnya? Karena kita lihat begini belum sempat untuk meminta maaf secara personal dulu ke Lady yang memang sosok istri dari seorang Lady juga kayak secara personal kita bisa ngomong kita secara personal seperti apa? Kalau dibilang secara personal belum minta maaf sih kayaknya enggak ya. Nggak mungkin sereda ini ya. Artinya sudah ada pertemuan sebenarnya tertutup dan memang dirahasiakan. Sudah ada pertemuan dan juga sudah ada pembicaraan keluarga besar di sini. Memang kalau mungkin ini tidak diekspos di media, ya. Memang ini sudah ada pertemuan sebelumnya dan sudah juga ada permintaan maaf. Tapi memang tidak diekspos di media. Nggak mungkin dong kalau misalnya belum pada minta maaf terus udah reda kan seperti itu. Jadi ini sudah sebenarnya. Dari sana secara personal tidak sekali. Iya. Secara personal itu sudah minta maaf ke Lady sebenarnya. Sudah. Di belakang kamera berarti. Di belakang kamera dan tidak terlihat, tidak terlihat. Oke. Nah, ada statement dari JJ juga yang menarik. Sebenarnya JJ ini memaafkan semua pihak. Apakah JJ juga termasuk sudah memaafkan Randy? Nah,
panjang ya. Dia bilang memaafkan, ya, tapi dia juga tetap memiliki proteksi untuk diri dia. Jadi tadi, pada akhirnya damainya dengan unconditionally. Sama, kedua belah pihak itu damai unconditionally, artinya dengan berbagai macam pernyataan ya, surat perjanjian di mana nanti suatu ketika misalnya ya, tapi aku belum ada melihat untuk rujuk sih, baru ada usaha untuk bercerai ya, tapi untuk rujuk kayaknya belum. Masih ada sedikit kehilangan rasa kepercayaan dirinya setengah. Siapa nih? Seorang L. Oh, oke. Nah, berarti kalau kita bisa bilang JJ juga udah memaafkan semua pihak gitu ya? Sudah Bisa dapat kepastian. Oke. Nah ini kalau maksudnya kan pada akhirnya juga ada yang jadi pro kontra tuh kayak JJ ini apa bahasanya? Netizen tuh memang butuh rasa gitu, kayak ngurus rumah tangga aja nggak betul, sekarang malah istilahnya dia malah melakukan mencoba ke dunia politik lah seperti apa gitu. Bahwasanya sebenarnya akan gimana ya, JJ ini setelah kejadian ini akan menjadi sosok yang lebih tegas nggak sih Kak Felin? Ketegasan kan tidak harus dilihat dari permasalahan keluarga, itu beda cerita. Sebenarnya JJ itu orangnya tegas ya. Aku melihat dia itu orangnya tegas. Ya. Dia tegas, tapi dia juga orangnya selain tegas juga orangnya suka bingungan. Dia tidak punya pendirian, termasuk orang yang tidak punya pendirian alias bingung. Tidak bisa memutuskan segala sesuatunya sendiri. Harus ada orang lain juga, keluarganya dia yang harus bisa rembukan dengan keluarga. Berarti harus berdiskusi terus sama diskusi dengan keluarga. Oke. Nah, faktor terbesar dia bisa memaafkan misalnya itu sebenarnya anak dan kita. Faktor terbesarnya kita lihat karena adanya anak dan keluarga besarnya dia ya. Dan keperluannya adalah yaitu untuk mempertahankan rumah tangga sebenarnya. Oke. Terakhir Kak Felin. Sebenarnya JJ sama Sanas ini kan udah saling memaafkan gitu, karena mereka bisa bertahan. Bisa nggak tetap ayo ini sampai ke depan dengan mereka sih? Tapi belum sampai nggak. Pertanyaannya sulit ini. Aku harus bohong apa harus ini? Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Apakah akan damai aja ke depannya? Damai, tapi di sini akan damai dan semakin kuat, tapi di sini juga ada semacam kayak akan ada perseteruan saling aku merasakan kayak prinsip ada prinsip-prinsip yang nantinya juga akan menjadi perdebatan. Tapi bisa bertahan damai. Bisa bertahan damai. Yaitu tadi karena dia memiliki perjanjian yang unconditional tadi. Pada akhirnya yang mau nggak mau dia harus menurut. Dan di sini JJ itu lebih kuat ya. Karena tadi posisinya karena ada perjanjian tertulis yang unconditional tadi. Nah, tapi taruh satu lagi, cuman kalau dari keluarga sendiri sebenarnya berarti sangat menjaga JJ ya, dari keluarga besar Hafiz sendiri sebenarnya agar maksud JJ tetap bertahan tuh ada juga yang memang kayak udahlah tetap bertahan gitu, salah paham menjaga gitu ya nggak sih Kak Felin? Iya dong, keluarga besar itu kan tugasnya untuk menjaga dan saling mensupport ya. Dimana apalagi kalau satu terluka dia harus bangkitkan kembali dan ayo bareng-bareng kita healing gitu. Artinya di sini saling mensupport dan saling menutupi segala kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, satu lagi ini berarti sarannya untuk JJ dan itu apa sih? Karena sama posisinya. JJ memaafkan, bilangnya nggak tegas. Terus juga Sanas jadinya kayak bukan Sanas yang minta maaf, malah tapi Ahmad yang minta maaf kan gitu. Apa sih ya? Saran saya adalah apapun itu yang kalian lakukan, kesalahan yang kalian lakukan, berbesar hatilah mengakui dan minta maaf ya, karena sebagian dari maaf kalian itu akan membuka pintu jalan rezeki dan juga pintu keberkahan untuk karir kalian. Oke, kalau itu cukup, terima kasih. Terima kasih. Nah.